Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu di wawancara sama Ali Akbar. Salah seorang personil hahahuhu. Kenapa langsung itu sih? Kan di awal. Hahu adalah konten Ali Akbar dengan Yono Bakri. Katanya ingin memparodikan Hohi. Berani-beraninya kalau kata. Dan sekarang udah di take down. Kenapa di take down? Udah di take down, Cing. Kenapa? Kan itu kan awalnya si Yono, dia tuh ngajak, dia kan sering bikin parodi talk show di acara-acara orang itu. Terus kemarin tuh dia sempat bikin Today Show, itu Dari parodi Tonight dari Show. Tonight Show. Ya. Terus pas aku lagi tiduran di kamar, dia bilang, "Li, kita bikin ini yuk, hahahuhu." Apalagi nih Mas Yon, dari Hohi. Oke, udah jalan tuh upload. Set, dia upload 2 episode sama aku sama Bang Rio. Iya. Upload tuh. Hahahuhu. Hahahu. Terus? Semalam aku nanya, Mas Yon, besok aku wawancara nih. Kira-kira Cing Abdel bakal bahas hahahuhu nggak ya? Li, aku udah take down, Li. Lah kenapa Mas Yon? Iya, ada yang nge-DM aku cuplikan hohohihi. Cing Abdel tuh ngomong, parah si Yono, baru berapa kali kesini udah bikin hahahuhu sama Ali Akbar. Terus langsung ku take down. Kena mental katanya Bang. Nah, kenapa sih dia? Dia tuh bingung, dia bilang, Cing Abdel nih bercanda apa serius ya, gitu Cing. Dah Yono. Masa dia nggak tahu ya serius lah Yon. Untung sudah kau hapus. Enggak lah, bercanda kok bisa begitu Yono ya? Nggak tahu Cing. Kayaknya lebih overthinkingan dia daripada lo dah. Nggak tahu, anak daerah mungkin. Padahal dia udah bikin 2 ya? 2 episode. 2 episode. Ayo. Sama Rio sama lo. Terus nggak mau bikin lagi Yon lo Yon. Nggak apa-apa lagi. Kocak dah. Tuh, nggak apa-apa Mas Yon. Ayo bikin Iya, lagi. bikin lagi aja. Bikin lah. Begitu aja masih takut lo. Bikin kalau berani. Diancam. Agak bikin aja lagi Yon. Kan lucu ya, orangnya juga ngomongnya juga beda-beda. Tapi Ali Akbar udah nggak stres nih. Alhamdulillah sudah jauh membaik Cing dari sebelumnya. Karena di konten yang pertama itu nggak tahu ini penyebabnya atau dijadikan contoh. Kemarin gue lihat Sunpras bikin thread Twitter Iya, lihat aku Cing. tentang komedi dan depresi. Yang dijadiin contoh tuh lu. Iya, aku juga nggak tahu tuh. Pas lagi ngomong apa sih gitu lah. Terus lo upload juga yang lagi nyanyi. Ya. Emang lo waktu itu stres beneran apa bercanda Wih, sih? parah Cing, waktu itu aku ngerasanya betul-betul kosong. Sama kayak pas aku nonton emang ya waktu itu aku kayak gini nih di yang pertama itu. Tatapan kosong, nggak bisa ngobrol sama orang tuh kayak nggak tahu Cing. Udah. Sekarang Udah jauh Cing. Alhamdulillah semenjak menikah. Jadi kemarin itu karena ketakutan nggak jadi nikah? Ketakutan ada ketakutan itu Cing. Bukan karena asam lambung. Nah dari pikiran itu terus jadi asam lambung kan. Akhirnya Jadi asam lambungnya penyebabnya adalah stres. Bukan asam lambung menyebabkan stres. Iya, itu kemarin aku cari-cari kan, ini kira-kira mana yang duluan nih, asam lambung apa stres duluan. Nah, terus kemungkinan besarnya stres duluan terus jadi asam lambung. Soalnya waktu itu tuh aku nggak bisa tidur udah lama banget nggak tidur Cing pokoknya karena stres kan. Kalau kita stres kan pasti susah tidur segala macam. Itu 24 jam nggak tidur? Satu hari tuh bisa tidur cuma 1 atau 2 jam begitu. Akhirnya badan lemas seharian. Makanya mau keluar tuh kayak mager karena pengennya
rebahan terus gitu. Keliengan terus ya perasaannya ya. Badan meriang, badan menggigil. Terus kelarnya gimana perasaan itu? Aku ngerasanya pas abis nikah, Cing. Nikah jadi obat juga ternyata ya? Iya, kayaknya pas. Kalau buat lo ya? Kenapa emang begitu nikah jadi selesai? Lo merasa ada beban yang terlepas atau gimana? Mungkin sebelum menikah tuh aku ngerasa kayak overthinking ke dia waktu kira-kira dia di sana lagi ngapain ya? Gitu, Cing. Ditakut-takutin sama anak-anak ya? Iya, ada. Sama ada ketakutanku kira-kira dia bakal jalan sama laki-laki lain nggak ya? Gitu-gitu, masih ngerespon laki-laki lain nggak ya? Nah, pas emang pernah ngerespon? Kan waktu sebelum menikah kan pasti semua ditanggap-tanggapi gitu. Pasti kita juga kan ada masa-masa seleksi gitu kan, Jing. Kira-kira mana yang betul-betul serius nih. Nah, kalau aku mikirnya kalau aku telat kan pasti ada laki-laki lain yang masuk gitu. Iya. Kemarin masih khawatir. Pas abis menikah kayak aku di sini walaupun dia di sana juga aku mikirnya ya udahlah, dia udah jadi punya aku. Udah lebih kepercaya gitu, udah lebih kepercaya. Kalau dulu curiga, masih overthinking, masih sering mikir macam-macam lah. Itu kenapa sih overthinking itu? Karena lo ngerasa lo lebih rendah dari laki-laki lain sehingga kayaknya ntar kalau ada laki-laki dia pasti lebih dari gue, dia mau atau ya, ada itu, atau lo curiga sama dia yang orangnya maksudnya suka ngerespon gitu. Selain orangnya juga humble gitu ya, open sama siapapun. Aku juga minder juga kayak ini kalau deketin sama laki-laki yang berseragam begitu kan rawan ya. Indomaret gitu. Bukan, yang sudah ada kerjaan tetap begitu sih. Ya Indomaret kan tetap juga. Masih ke situ. Iya juga sih. Iya. Iya. Nah itu bisa lo terapi nggak? Terapi secara medis atau terapi? Ya, psikolog. Waktu itu psikolog. Aku nonton YouTube apa ya? YouTube apa gitu namanya. Terus di akhir video tuh ada dikasih tahu kalau mau privat hubungi nomor ini, terus aku hubungi. Akhirnya itu setelah di sini atau sebelum? Setelah dari sini. Ya, terus akhirnya konsultasi online. Itu tuh psikolog lewat online, lewat Zoom segala macam. Terus langsung juga ke psikolog di daerah Jakarta Timur sana. Di sini pas balik ternyata juga ke psikolog. Jadi keliling gitu, maksudnya coba psikolog satu-satu yang mana yang cocok. Roadshow lo ke psikolog. Iya, Cing. Jadi cobain kira-kira mana yang diapain sih sama psikolog kalau gitu? Boleh diceritain nggak sih ininya? Apanya? Apa namanya? Treatmentnya. Iya, treatmentnya tuh. Sehingga lo bisa plong gitu. Nggak tahu, yang aku rasa, Jing, mereka tuh kayak bisa ngalihin pikiran kita gitu ke hal positif. Yang aku rasa itu kayak coba kalau kau lagi pikiran lagi kemana-mana tuh, ucapin realita yang sekarang yang kau sedang bikin sekarang. Kayak saya lagi duduk gitu. Kayak saya lagi duduk. Kayak pikiran itu kemana-mana lagi. Itu bukan saya gitu. Itu bukan saya. Semua psikolog kayak gitu? Enggak, aku dapat ada beda-beda. Yang satu kayak gitu, yang satu ada. Iya. Dan itu bisa? Buat lo itu bisa? Pelan-pelan, enggak cepat, enggak langsung. Enggak drastis tapi ya gitu ya? Lambat, pelan-pelan aku coba terus. Kayak, ini saya lagi tidur. Gitu sih. Akhirnya nggak bisa tidur. Maksudnya saya lagi tidur. Bisa lebih rileks gitu sama apa? Yang tarik napas terus. Exhale, inhale. Apa, relaksasi itu perlu sekali tuh katanya biar bisa bikin. Ada tekniknya itu? Iya, katanya 4 berapa gitu. Tarik 4 kali. Tahan 3 hari. Tahan berapa detik gitu? 8 apa? Keluarin 7 misalnya. Iya, gitu. keluarin 7. Iya. Gitu. Nah itu pengaruh? Itu pengaruh juga, bisa bikin relax tuh, bisa bikin. Jadi buat kalau yang ada orang yang depresi, mendingan memang langsung ke psikolog aja. Kayaknya memang harus, sih. Memang harus wajib kayaknya.
nggak yang itu apa namanya mendiagnosa diri sendiri. Oh, jangan, itu bahaya sekali itu. Itu lo pernah melakukan Itu ya? aku diagnosa sendiri, kayaknya aku penyakit ini, aku penyakit itu. Akhirnya ke rumah sakit, ini berobat sana sini, sampai ke orang-orang pintar. Lo juga sempat ngerasa dikerjain gitu? Maksudnya secara mistis gitu? Secara mistis. Kak, pikiranku waktu itu, Cing, waktu disuci, kan parah-parahnya waktu disuci tuh. Iya. Siapa peserta yang jahil nih? Karena parah-parahnya kan disuci, Bang. Iya. Jadinya pikiran, maksudnya kompetisi kok kayak gini gitu. Iya. Tapi ya balik lagi, kayaknya nggak, maksudnya lihat dari secara kekeluargaan di Suci, anak-anak ini nggak sejahat itu kayaknya. Akhirnya pulang baru tuh cari tahu. Kebetulan ada teman juga yang psikolog, akhirnya konsultasi sebelum dia bawa ke yang lebih pro gitu. Itu berapa lama prosesnya kayak begitu sampai lo ngerasa mendingan lah, lebih fresh gitu, nggak ada overthinking lagi gitu. Berapa lama prosesnya itu? Kalau yang dari betul awal berobat, awal ke psikolog tuh kayaknya 8 bulan kayaknya, Cing. Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang iya. 8 bulan. Itu gangguan jiwa bukan sih katanya? Kurang tahu, Cing. Tapi aku pernah ke dokter terus dibilang suruh ke bagian kejiwaan. Psikiatri. Iya memang gitu. Harus ke tapi gangguan jiwa kan bukan harus artinya jadi dia orang gila gitu, enggak. Iya. Karena overthinking salah satu gangguan mental juga gitu kan. Ya, mikir yang macem-macem. Sekarang masih pikirannya apa yang mana, Cing? Terapinya. Ini terapi seumur hidup atau ada batas waktu? Udah cukup, nggak usah terapi lagi. Sebenarnya disuruh konsul terus gitu. Maksudnya, cuman aku ngerasa kayaknya udah nih, udah dulu lah gitu. Ngerasa udah membaik, akhirnya aku coba berhenti dulu. Terakhir kapan? Terakhir tuh sebelum nikah. Oh, sebelum menikah. Ya. Jadi setelah menikah lo udah nggak pernah lagi? Iya. Menikah udah berapa lama? 3 bulan ya. Kok udah balik lagi sih bini lo ke sana? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Udah lama. Oh, berarti lo menikmati masa-masa itu. Iya, Cing. Jadi kayaknya baru sebentar ya? Iya, baru sebentar. Iya. Kok udah balik lagi ke sana? Kerja aja, Cing. Kerjanya apa sih? Dia guru SLB. Sekolah luar biasa? Iya. Wah, telaten dong orangnya. Iya, Cing. Iya. Sabar. Penyabar, penyayang gitu. Penyayang, iya. Udah berapa lama berpisah? Pas Lebaran kemarin. Kan Lebaran saya balik tuh ke sana. Habis Lebaran baru ke sini. Sebulan kayaknya. Sebulan? Iya, sebulan. Iya. Tapi lo muka juga jauh lebih fresh ini. Ntar kita coba bandingin dah. Waktu yang kita tayangin itu termasuk yang potongan-potongan nggak di... Ada yang diedit gak? Ada, setengah jam. Ada. Ada yang lo bengong aja, gua tanya apaan lo bengong aja. Hah? Iya, Cing. Oke. Itu diedit ya? Edit banyak, hampir setengah jam aja. Masih ada gak editannya? Hah? Jangan ditayangin dong. Nanti aku nonton, aku pikiran lagi nih. Matanya sekarang isi, kemarin tuh kosong banget matanya. Kemarin ya, Bang. Tatapan ya. Iya. Tapi alhamdulillah ada perbaikan. Alhamdulillah. Ini menurut lo depresi kayak gini memang karena lo nya aja atau karena memang pekerjaan kita yang ini, yang komedian? Aku aja kayaknya. Ini. Teman-teman yang lain nggak ada yang begini? Enggak terlalu sih, Cing. Menurutku ini dari pribadi kita sendiri, dari orangnya personal. Kayaknya saya yang terlalu overthinking, orang yang maksudnya berlebihan. Apa-apa dipikirin jadinya nggak bagus. Iya. Apa, Nak? Mau apa? Ke sekolah. Oke. Kok pakaiannya begini sekolah sih? Apa lagi olahraga ya? Enggak. Oh ya udah. Oke, Nak. Sini. Oke, ya. Baru pertama kali offline tatap muka. Iya. Tapi mungkin ya, gue juga termasuk yang suka mikirin terlalu berlebihan. Cuma ya kalau lagi sendiri aja. Kalau lagi ada orang mah, maksudnya bisa dialihkan gitu. Iya. Nah, lo sekarang mengalihkan pikiran-pikiran itu apa? Tetap gitu. Misalnya lagi ini, gue lagi tidur, Ya, gue lagi tidur. tetap gitu. Sama ya cari aktivitas.
cari aktivitas yang betul-betul bikin lupa itu, lupa pikiran-pikiran negatif itu. Kayak bikin konten sama anak-anak, nongkrong sama anak-anak. Termasuk itu salah satunya. Sekarang Yono yang overthinking. Star syndrome ya. Star syndrome. Mas Yono dibilangin Bang Rahman kau star syndrome. Bikin hahu. Iya, tapi Yono belum lawan Canda sih ya. Belum ya? Belum dia. Dia langsung di Hawaii. Ngabdur sama ngabdur. Iya. Nah, terus sekarang aktivitasnya apaan? Lo ngapain nih? Spesial show ada nggak sih yang lagi dijalanin? Ada garap cing, maksudnya sementara lagi proses buat persiapan September, yang insya Allah rencana. Wah, 3 bulanan lagi. Ya. Siapa yang bikin? Comika. Oh iya. Sama Comika. Enak dong jadinya, maksudnya lo nggak terlalu stres lagi. Iya, produksi mereka yang. Lo tinggal perform. Siapin materi ya. Di mana? Di ini? Di teater kecil cing. Oh, di Jakarta? Ya, di sini. Di luar Jakarta? Belum? Abis dari sini baru rencana bawa tur ke Ternate sama Jogja. Wah, mantap. Ternate dan Jogja adalah tempat lo tempat. Jogja kuliah. Ternate tempat tinggal. Tempat tinggal. Lo kelar nggak sih kuliah? Lahir. Kelar nggak sih kuliah? Tidak. Kemarin kan sudah dibahas. Tidak, itu nggak selesai. Siapa tahu sih mau menyelesaikan. Kayak si Mamat kan? Oh iya, dia walaupun lama tetap selesai. Lo tidak ada keinginan untuk menyelesaikan? Deh. Ada. Ya. Kalau masih bisa. Emang udah nggak bisa? Bisa lah pasti. Bisa, iya. Transfer. Pindah transfer aja cing. Transfer nilai. Iya. Berhenti di semester 14 lo memang? Karena habis masa dari kampus. Dari kampus. Kan aturan baru dari Dikti tuh katanya bisa lebih dari 7 tahun ya. 14 semester kan? Ya. Lo udah lebih kuliah lama banget sih lo. Gue 7 tahun sih gue sama. Oh iya. Iya. Cuma gue selesai di barter sama ngurusin ulang tahun jurusan. Lo mau selesai nggak mau? Tapi lo urusin ulang tahun jurusan ya gitu gue barter. Nggak pakai skripsi? Pakai teman tipis-tipis aja syarat doang. Iya. Nah selama di Jakarta nih sendirian nih, apa yang lo kerjain nih selain bikin konten? Paling sering ini cing. Selain bikin konten tuh ngumpul sama anak-anak, olahraga. Olahraga apa? Sering mini soccer sering. Mini soccer tuh yang lapangan rumput luar? Iya, lapangan 77. Di mana tuh? Beda-beda cing. Ada kadang di daerah Cinere, kemarin tuh di daerah itu Kemang, tadi malam di Pondok Indah. Wah, lo termasuk rutin jadinya? Nggak terlalu rutin juga, sebulan paling 2 kali gitu, sekali 2 kali. Sama anak-anak stand up juga? Stand up Indo sama Comika sama Baik Manajemen. Baik Manajemen siapa? Adit Wijaya yang pegang saya sekarang cing. Apa namanya? Baik Manajemen. Baik Manajemen. Siapa aja isinya? Sisanya sekarang Bang Alfi. Alfi Sugoi. Ini Bang Benny Diktivity. Sama Gideon Tulus yang itu. Sama Mas Yusril kayaknya kemarin nggak tahu, Mas Yusril udah kan kalau kemarin masuk Emily toh. Kemarin dari Baik. Ya. Jadi adalah kegiatannya. Kos di The Red. Lo. Di The Red. Agak sempat kosong tadi sedikit. Gitu. Siapa aja sih di kos The Red itu? The Red tuh ada banyak cing, komik. Ada di lantai atas tuh saya ini sama Mas Yono. Sama satu orang biasa. Yono Hau. Yono Hau. Di atas aku Mas Yono, Mas Chandra. Di bawah tuh ada Bang Arif Alfiansa, ini Yudakan, Rin Hermana, Bang Indra Frimawan, Nope, Stephen Wongso, ini Cempe, Rika sama Cenda. Lo di atas berdua doang? Iya, sama ada satu ini Chandra ada namanya. Iya, bertiga. Tapi di atas lo sama siapa aja? Saya Yono Bakri. Sama yang komika. Sama Chandra. Emang cuma tiga kamar di atas?
Ada di belakang tuh masih kosong. Oh, itu kayak gue lihat di konten-konten seru banget ya isinya. Iya Cing, kalau lagi ngumpul seru banget itu anak-anak kita. Kamera berantem. Apa? Itu kamera. Kalau di kamera seru, aku. Aku sini gini Cing. Pokoknya kalau lagi ngumpul sini kamera selalu gini Cing. Harus gini. Nyalain vlog. Semua, Mas Nove, Mas Arif, Rika, Cempe, semua. Rika itu ini juga stand up juga. Dia sempat stand up coba lomba. Lo tahu emang? Mantan Afif. Oh, mantan. Dia lomba itu apa? Nih jebret waktu itu. Jebret media. Jebret media lomba stand up bola. Oh, stand up bola. Terus Ada 2 kan ceweknya kan? iya sama Mbak Cenda. Cenda juga. Yang ini calonnya Ko Erwin. Ntar lagi mau nikah. Oh, kan lagi emang nikah. bukan udah merit apa baru Tunangan kemarin, tunangan. Oh. Tunangan ke Blitar. Wih, jauh banget. Iya orang Blitarnya ke Blitar. Wah. Wow. Aldi aja masih Aldi. sama Aldi aja dong, sorry. Hah? Aldi aja dong. Sama Yang Aldi. itu kemarin ya? Kemarin di Comika ya? Bikin Iya, show kan? iya. Pernah kesini juga kan? Belum. Aldi aja. Oh, itu Odi aja lah. Udi aja lah. Kemarin yang iya Ngabdur sama Odi. Odi aja lah. Kalau ini Aldi aja dong. Aldi aja dong. Nama-nama aja. Aldi aja dong. Itu orang-orang pilih nama begitu alasannya apa sih ya? Hah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu kayak banyak komik-komik yang diksinya pakai diksi-diksi lucu Cing. Kenapa? Dulu di Suca kalau Cing ingat ada Adi Baper. Adi Baper ya, ada. Rido Jail. Iya. Tapi kan itu apa sebuah kata sifat lah belakangnya emang orang baperan atau jahil. Ini Odi aja lah sama Aldi aja dong. Enggak maksud gue dia Iya. itu tuh cari referensinya dari mana? Emang ada komika kita yang pakai nama begitu-begitu ada nggak sih? Ada nggak? Ada nggak ya? Mongol stres itu kan memang. Harry Hore. Ya Hore. Ore. Harry Hore kan namanya kan gue tanya awalnya gimana sih nama Harry Hore? Kata dia nama asli gue kan Hore. Harry. Masa ada orang namanya Hore? Gue bisa kocak ya. Jadi nama gue kan sebenarnya Hore. Nah, gue dapet Harry-nya dari mana? Iya. Tapi lo jauh udah bisa ketawa begini. Iya Cing. Iya. Udah sembuh lah ya. Sembuh Cing. Waktu yang pertama tuh banyak banget yang ini ngasih solusi gitu. Hah. Di YouTube komentar-komentar sampai banyak yang nge-DM suruh konsul sini aja Bang, sini aja. Aku pernah kayak gini juga, aku pernah kayak gini. Katanya apa gitu. Anxiety disorder gitu-gitu. Iya. Keresahan ini disorder itu apa ya? Ya pokoknya gitulah gangguan kecemasan. Iya. Nah kalau dari psikolognya sendiri, lo divonisnya apa? Anxiety disorder itu atau ada yang lain? Ada yang bilang kecemasan. Iya bahasanya cemas berlebihan. Cemas berlebihan. Iya. Dan akar permasalahannya udah dapat belum? Kenapa lo cemas berlebihan gitu di? Kemarin tuh aku nyari-nyari dan nggak. Malahan kalau aku tambah mikir jadinya tambah pusing Cing. Jadi tambah pikiran jadinya kan. Jadi ya udahlah apapun ini penyebabnya udah aku fokus aja yang sekarang. Nggak usah dipikirin terlalu ini nanti jadi penyakit lagi. Iya. Gitu, Malah jadi penyakit mikirin gue sebabnya apa malah jadi resah lagi. Jadi kalau emang ada orang yang sama lo pasti rekomen ke psikolog. Jadi buat teman-teman mungkin yang kalau ngerasain apa yang kayak saya rasa gitu, cemas berlebihan, malam nggak bisa tidur, ini deg-degan, jantung deg-degan, terus badan lemas, mau nongkrong tuh kayak nggak betah sama teman, nggak nongkrong lama-lama tuh nggak bisa. Pokoknya bawaannya pengen balik aja rebahan gitu, pengen menyendiri. Jadinya kayak ya susah gitu. Jangan mencoba mendiagnosa sendiri deh ya. Jangan mencoba. Karena lo melakukan itu. Aku kemarin melakukan itu. Aku ke
psikolog, terus dia bilang suruh scan otak. Cari tahu apa kira-kira ada sesuatu nggak di otak gitu. Lu scan otak? Sorry Cing, dari dokter yang dari bilang. Dokter, Terus aku ke psikolognya bilang percaya deh itu bukan apa-apa, itu cuma pikiranmu aja. Awalnya lo merasa di otak lo ada sesuatu. Ada sesuatu. Soalnya setiap saya tidur Cing, miring ke kiri, dia kayak ikut ke kiri nih, ke kanan, balik ke kanan, dia ke kanan, kayak nggak ada. Ngerasa ada sesuatu gitu. Itu yang bisa geser otak. Bisa geser. Kayak aku ngerasa apaan nih? Itu makanya aku udah berasa mau gila, mau stres. Gua psikolog terus ceritakan sampai nangis-nangis. Psikolog bilang, percaya aja Li, itu cuman pikiranmu aja, nggak ada apa-apa itu. Akhirnya kuatin diri dan emang kurang kencang kali otak lu. Murnya. MRI ya, MRI ya. Iya, scan otak bisa, MRI bisa juga gitu di scan. Gitu. Ngeri juga scan otak. Tahu bener lagi lo ada yang gitu. Enggak ya? Enggak mungkin. Mana dulu lo jual motor lagi? Jual motor di kontenin kan? Iya. Biasanya naik motor, sekarang harus jalan kaki gitu. 1 hari setelah jual motor, 2 hari setelah jual motor. Itu lo dalam periode itu kan? Periode itu Cing. Makanya sambil nyari aktivitas kan, dapat nih, bikin aja. Kosong. Sekarang bikin nggak? Bikin beberapa konten. Abis ini ada mau bikin sama Cing Abdul ya konten. Iya. KKR apa? KKR. Ada satu Cing, Dikte. Dikte itu apa? Diksi Ternate. Anjay. Diksi Ternate. Kalau KKR? Keluh kesah rakyat. Keluh kesah rakyat. Ya. Yang terakhir itu gue apa? Bangun. Hah? Podcast. Ada kalau podcast di YouTube Cing. Podcast di YouTube. Aja bangun ya. Podcast baru bangun. Itu baru gue lihat banget itu yang sama berempat ya. Terakhir berempat lo ya? Iya, sama Ical sama Megi bikin. Iya. Nah Ical sama Megi di mana tuh dia? Di Jakarta baru nyampe Ical dari Palu. Megi juga di sini dia. Iya. Kalau yang KKR yang terakhir apaan sih? Ketawa KKR kemarin ini bahas apa Cing? Yang paling terakhir tuh saya bahas orang yang terlambat. Yang terlalu Ali Akbar. Nih. Tapi nggak terlalu yang rame tuh yang ini yang pesawat, yang penumpang pesawat. Yang ini. Yang bangun duluan. Yang belum disuruh lepas seatbelt dia udah diri. Udah berdiri. Kenapa sih, maksudnya kenapa nggak sabaran banget gitu? Kenapa pesawat baru landing kau sudah berdiri begitu? Mungkin pegal kali. Maksudnya pegal, semua orang kan juga pegal. Semua orang juga duduk ya. Semua orang juga duduk. Cuma diam diri. Cuma kau yang berdiri. Gak cuma kau yang duduk. Iya. Nah tapi kan lo mikir yang kayak begitu, mikir bikin materi itu bikin lo stres gak sih? Ya, enggak. Yang penting udah istirahat aja Cing. Penting udah istirahat. Udah tidur cukup, udah udah fresh lagi buat Ayo nulis gitu-gitu. Tidur juga penting berarti ya? Penting Cing, aku ngerasain sekarang penting. Kalau nggak tidur berantakan. Pasti badan panas, ini pikiran juga dipaksa mikir nggak terlalu efektif. Iya. Jadi kalau lagi bangun kita katanya untuk bikin badan fit itu harus olahraga, tapi jangan lupa istirahatnya ya. Istirahatnya Cing itu. Tidurnya itu badan juga butuh istirahat. Iya. Termasuk otak. Termasuk otak juga. Nah, lo terjadi kalau lo kurang tidur? Iya, terjadi. Masih sampai sekarang Cing. Kalau aku kurang tidur. Oh, lo jadi kayak lingkaran gitu aja. Kalau kurang tidur lo akhirnya jadi overthinking. Begitu overthinking lo jadi susah tidur. Iya. Bahaya banget itu Cing, makanya Cing ini mesti jaga tidur. Makanya sekarang setiap nongkrong sama anak-anak walaupun lagi seru gimana pun aku tetap harus balik Cing. Jam 11 harus balik tuh. Karena lu udah harus paksakan tidur jam 12 sudah harus tidur. Jam 12, jam 1, paling telat jam 2 udah terus tidur. Ya lama juga, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Kayak kemarin nonton final champion tuh itu betul-betul sampai subuh tuh, sampai jam 5 baru tidur. Itu udah sempat overthinking dikit, aduh ini gimana nih, bisa tidur nggak gini-gini. Paksain tidur, alhamdulillah bisa tuh bangun jam 12. Iya. Jadi
bahaya ya lo ya. Maksudnya masuk ke sesi susah tidur akhirnya ada overthinking. Ya. Atau lagi senang-senang terus lo overthinking jadi susah tidur. Iya bisa jadi tuh. Kadang-kadang begitu juga, Cing. Malah gue yang overthinking jadinya nih. Tapi lo sekarang udah bisa mentertawakan. Iya, Cing. Gejala-gejala lo udah bisa tertawakan. Kalau dulu begitu gue omongin lo langsung lo sakit, asam lambung. Gak usah diomongin, Cing, gak usah diomongin. Jangan diomongin itu, Cing. Iya, kemarin gitu. Kayak takut. Semakin dewasa semakin ini pikiran. Iya. Ngomong asam lambung, jangan dibahas itu, Cing. Jangan. Ternyata bukan asam lambung. Sama sekali bukan asam lambung. Yang menyebabkan lo stres. Stres itu menyebabkan asam lambung. Dan sekarang, asam lambungnya masih. Sekarang masih? Masih bertahan. Kalau salah makan dikit udah ada panas. Tapi udah nggak menyebabkan stres lagi? Udah nggak. Kalau itu pas begitu udah ada panas, lo akhirnya mendiagnosa diri sendiri tuh. Oh ini apa nih? Apa nih? Gitu. Akhirnya udah pas ngerasa ini makan aja makan. Makanya sekarang naik kucing naik banyak. Gemuk, karena ngalihinnya dengan makan, Cing. Kayak pikiran udah perut udah nggak enak, makan gitu. Iya. Dulu lagi asam lambung malah nggak makan, takut. Nggak makan, takut Nambah gejalanya nambah parah. Ada pantangan makanan nggak? Waktu itu banyak. Hidup lo kacau banget sih, Li. Banyak semua yang aku suka tuh dilarang sama dokter kan. Waduh ini gimana ini? Sekarang lo makan aja? Sekarang lawan aja semua. Makan aja, pedas sikat. Tapi ya tetap ada batasnya lah ya, jangan terlalu pedas gitu ya. Santan masih makan tapi di ini juga spasi. Hari ini udah santan, besok jangan. Jeda lah gitu. Iya. Aku udah jauh lebih bahagia sih si Ali Akbar ini gitu, terlihat dari raut muka pancaran sinar gitu. Sweet. Alhamdulillah. Tapi dia hampir tidur tadi tuh, gue ngobrol ya sendiri di sini. Mana dia nggak ke muka-muka Ali Akbar lah gitu. Iya. Ini ngomongin spesial show yang September sebentar lagi. Secara produksi udah diurusin sama si Comika. Iya. Materi apa yang akan lo bawain? Materi judulnya kan ini, Cing. Apa? Seriously. Seria. Dari dulu itu udah. Itu spesiali yang dulu sebelumnya. Oh, spesiali. Ya. Oh, sekarang seriously. Seriously. Iya. Itu apa? Ngomongin yang serius-serius gitu, Cing. Apa? Ngomongin serius-serius lu. Iya, Cing, serius. Enggak. Itu dong video call itu dulu deh. Video call yang gue jadi inget. Iya. Kalian hadir. Aduh. HP-nya yang mana lagi nih? Dia ada 2 sih HP-nya. Oh, dia banyak. iPhone 22-nya. Anjay. Enggak, yang satu bukan. Oh, satu bukan ya? Bukan. Oh iya. Yang nomor baru aja. Tahuan lo, Pak Oman. Ini kalau yang lama, lu punya nomor lama balesnya. Oh iya. Harus nomor yang iPhone. Oh kayaknya lagi Konten deh. Oh, lagi kombutin. Radit lagi. Ngeri. Kacau, Radit kombutannya Yono Bakti. Ngeri, sangar Mas Yono. Iya. Atau enggak dia udah curiga ini. Iya. Wah, ada sesuatu nih. Ali lagi sama Cing Abdel. Ngapain nih video call? Ya gitu. Ini kan kosan. Ntar Ada abis berangkat bareng tadi. Oh, berangkat bareng. Aku jalan di jalan. Oh, angkat ya. Halo, Mas Yono. Ya, jaringan. Ya, aku matiin dia. Lagi. Nanti dia abis dari Radit bikin konten, bikin istri Ali ketawa. Oh, lagi sama Bang Radit. Oh. Tapi tadi diangkat dimatiin. Iya. Lagi sama Bang Radit, dia foto Bang Radit. Iya. Fotonya udah disiapin itu. Ntar kalau satu waktu ini gue kirim fotonya. Oke, Mas Yon. Lu kirim foto Cing Abdel. Iya, kirim.
Aku lagi sama Cing Abdel. Yono Bakri. Serius li apa isinya? Yang serius-serius. Lo ngomongin penyakit lo juga? Ngomongin ada premis itu cuman belum ku ulik lagi Cing. Kalau tapi yang udah siapin tentang hidup yang lebih serius gitu, kayak udah nikah gitu. Emang berbeda lo ngerasa? Ngerasa berbeda. Apa sih bedanya sebelum nikah sama udah nikah? Toh lo pisah juga, nggak bareng-bareng. Tapi ini betul-betul ditahan yang kemauanku tuh betul-betul harus ditahan gitu untuk mikir ke depan sama istri kayak gimana. Kalau nggak ditahan bisa bahaya nih kehidupan. Apa misalnya? Ya uang betul harus ditabung. Tabung gitu. Dulu kan kayak masih beli apa, masih pengen apa langsung beli, pengen ini langsung beli. Sekarang harus ditahan. Ini sekarang ada nggak sesuatu yang berbeda setelah lo menikah dibanding yang sebelum nih? Kegiatan lo kan sekarang sama-sama aja nggak ada istri nih. Iya. Ada yang lo tahan nggak? Misalnya lo kesini, kayaknya istri gue nggak seneng nih kalau gue melakukan ini, jadi gue nggak lakuin itu. Ada nggak? Atau sama aja sama yang lo lakuin selama jadi bujangan? Karena kita tuh, aku dan sama dia tuh betul-betul slow Cing. Jadi kayak nggak saling melarang gitu. Tapi tahu batasan satu sama lain. Kayak dia ngerasa sebelum aku sama dia, aku punya kehidupan sendiri. Aku sebelum sama dia juga dia punya kehidupan sendiri gitu. Jadi nggak saling larang gitu. Jadi nggak ada batasan nih sekarang lo melakukan apa aja? Ada Cing, maksudnya batasan. Ya ada sih batasannya gitu. Cuma maksudnya yang kemarin lo lakukan selama lo jadi bujangan, misalnya nongkrong sampai malam atau di luar karena lo itu ya overthinking. Ada nggak yang lo yang tidak lo lakukan karena ngerasa ini udah nggak pantas dilakukan sebagai seorang suami gitu? Selama dia masih fine aja, aku masih tetap lakuin Cing. Tapi kalau dia udah nggak enak, moodnya aku bisa kerasa nih, wah mending aku jangan deh daripada. Walaupun lewat chat atau itu lo bisa ngerasa video call gitu? Ngerasa. Karena perubahan emosi kerasa tuh Cing. Kayak dia balasnya udah beda, wah ini mending jangan deh. Jangan cari masalah gitu. Kalau hubungan jarak jauh begini suami istri, setiap hari nggak sih lo kabar-kabar chat-chatan atau video call? Setiap hari Cing, tiap bangun tidur video call dulu bentar baru aktivitas. Gitu Cing. Sehari berapa kali? Video bangun call tidur doang. Bangun tidur sama sebelum tidur. Sebelum tidur cerita apa aja hari ini gitu-gitu. Sebelum tidur. Kegiatan apa aja yang kita lalui hari ini. Lo kok tahu banget sih siapa sih nama ini? Bukan. Siapa lo? Pertingging gue. Dia lo melakukan itu sama bini lo, Yon? Iya. Hingga kini. Pada saat udah punya anak 4? Kagak lah. Tapi kok tahu? Iya, laporan tiketnya mesti gitu kalau jalan ketemu. Lo ngelapor sama siapa lo yang ini? Iya. Jadi yang dilakukan itu, kalau ya lo ya, kan pengantin baru juga. Iya. Pengantin baru juga, terus sekarang udah harus berpisah gitu. Frekuensinya tuh sebanyak apa gitu laporan-laporan itu di tengah-tengah kegiatan nih misalnya habis? Ya paling lapor kalau misalnya ada kegiatan ini, yang aku hari ini kesini, oke gitu. Udah gitu doang, lapor aja. Setidaknya kasih tahu kalau hari ini lagi ngapain. Misalnya, sayang hari ini aku mau ke Cing Abdel. Oke, dia udah tahu nih. Udah tahu, hati-hati kesini. Nanti malam pas sebelum tidur video call baru ngobrolin tuh di sana ngapain aja tadi. Dia di sana juga di sekolah ngapain gitu. Iya. Kalau dia kan lebih pasti kegiatannya. Iya, karena selalu berulang setiap hari. Lo yang tidak pasti. Tidak pasti. Pernah miss nggak ngelapor karena lo ketiduran atau dia? Kalau pagi selalu, kalau malam nggak, sebelum tidur nggak pernah. Sebelum tidur pasti video call. Kalau pagi? Pagiku kadang aku telat bangun kesiangan. Dia udah berangkat sekolah. Dia kadang udah pulang. Karena kan di sana beda 2 jam Cing. Oh dia udah pulang, jadi nggak ada wifi karena dia pakai wifi sekolah. Dia pulang kadang jam 9 di sini, di sana dia udah pulang. Jam 11 sudah kelar. Udah kelar.
Iya. Lo ngerasa bisa nih hubungan LDR kayak gini? Iya, bisa Cing. Aku juga beberapa kali gelisah kayak pengen banget balik tapi lagi-lagi tiket mahal gitu-gitu. Terus dia juga ya udah dia kasih sabar saja, sabar ingat. Karena yang mungkin balik lo ya dibanding dia yang harus kesini karena dia kerjanya ada jadwal. Iya, dan dia juga ada kasih privat anak ini Cing. Berkebutuhan khusus. Itu apa sih ininya? Spesialisasinya? Aduh, apa ya namanya? Gimana? Gak tahu, dia ngajar. Kayak autis gitu. Oh, ya kan autis ya. Orang ya speech delay. Iya, terus dia tuh kayak udah sayang banget gitu sama anaknya, jadi nggak bisa ditinggalin. Karena katanya kalau ditinggalin bakal balik lagi, Cing. Nggak, progresnya kan udah. Iya. Jadi harus terus di ini. Iya. Jadi terakhir ketemu Lebaran udah lama juga ya? Lumayan, Cing. Sebulan ya? Sebulan. Jadi lu begitu menikah terus bersama terus tuh? Bersama terus. Nah ini pertama kali berpisahnya nih? Iya, Iya ini, satu bulan. Kepala tuh. Hah? Mendem kepala nih. Iya, terlalu serius. Pusing bang, pusing. Malah dia nggak mau kalau lewat video. Katanya ngapain? Aneh. Apaan? Jadi nggak pernah lewat video call? Nggak pernah. Mau langsung aja ke sana ya? Iya, mending langsung itu. Emang tiket berapa sih, Li? Tiket 2 juta, Cing, paling murah. Pulang balik? Atau sekali jalan? Sekali jalan 2 juta. Mahal ya? Paling murah itu, Cing, yuk. Ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Ketemu di Jogja sih. Sama bang kalau Jogja. Iya kan harus sewa ini juga kalau di Jogja. Sewa hotelnya. Iya, penginapannya. Rumahnya Mas Mukti. Nah, lo rencana mau pulang kapan? Rencana ini, Cing. Kan Agustus aku ada ke Jayapura. Untuk? Aku mau menemui Bang Panji, opener. Nah, rencananya mau pulangnya singgah Ternate. Pulangnya singgah? Iya. Iya. Oh, berangkat cuma transit doang sih di Makassar biasanya ya? Iya, transit Makassar. Pulangnya lo ke Ternate? Ternate. Masih lama tapi. Iya sih. Sama Juli, Agustus video dia nggak mau. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak besok Lebaran balik. Nanti pas Komodo Menoi baru berangkat dari Ternate ke Jayapura. Lebaran haji? Iya. Oh, Lebaran haji sebentar lagi. Iya, tanggal 3 ya. Tanggal. Iya. Ya 13 ya, pokoknya. Siapa tuh? Yono. Bukan. Dah minta angkatin, dia lagi syuting katanya di. Berbohong tuh ya, padahal dia tidak bisa angkat tuh, Yon. Siapa? Itu si Dion. Ada yang nelpon. Mas lagi, gue kira cewek. Iya. Serius, Li, udah berapa persen lo siapin materinya? Baru setengah, Cing. 50%. 50%? Iya. 50% tuh bahas ada maksudnya pembahasannya serius, tapi balik lagi ke tipe aku gitu. Iya, kan lo emang serius kalau membahas sesuatu. Wih, serius, tapi pembahasannya kan halal remeh. Nah, sekarang pembahasannya serius, cara membahasnya delivernya serius. Isinya, premisnya juga premis serius. Serius, baru panselnya mungkin yang. Iya. Apa aja sih yang serius itu? Kalau yang lo kan nontonin Tukang Martabak kan nggak serius banget premisnya. Nah ini apa yang seriusnya? Ada bahas sejarah, Cing. Anjay, sejarah apaan? Kayak sejarah Borobudur. Ada, Cing, aku bahas. Sumpah, Cing, ada. Hah? Ada bahas sejarah Borobudur. Sejarah Borobudur? Itu yang apa? Nabi Sulaiman dibilang itu? Bukan. Pokoknya kayak itu kan adalah dibangun dinasti Salendra. Salendra pada abad ke-8 tuh. Oh, yang itunya yang lo bahas. Bahas tentang terus isu-isu sampai dia ke isu sekarang gitu. Yang naik 250.000. Itu. Serius banget. Serius. Borobudur terus Prambanan juga lo coba bahas nggak?
Candi. Sejarah candi jadi. Nah tadinya itu Cing, kan aku dapatnya pertama dari Borobudur nih, terus pengen kulik lagi ke sejarah-sejarah candi yang lain. Prambanan termasuk kutulis juga itu Prambanan, terus baru masuk ke benteng. Di tempatku kan banyak benteng, peninggalan sejarah dulu dari Belanda kan banyak benteng di Ternate. Di Ternate, karena dia dulu terkenal dengan Kesultanan Ternate dan Tidore. Ya, sekarang udah bisa ya? Dari dulu memang 4 kerajaan Ternate itu bisa sih. Maksudnya Ternate itu adanya di Tidore atau Tidore adanya di Ternate? Beda pulau. Oh, beda pulau. Ternate sama Tidore beda pulau, Cing. Kok kenapa harus dipakai dan sih dulu ininya? Kalau kita belajar sejarah nih, iya. Ternate dan Tidore gitu. Iya. Kayaknya dijadiin satu, itu kenapa sih? Ya karena dekat banget, Cing. 5 menit laut. Cuma kalau lewat laut tuh cuma 5 menit. Pakai speedboat ya, yang kencang. Udah beda kerajaan. Udah beda. Iya, beda kesultanan. Kesultanan. Masih ada nggak sih sekarang rajanya? Masih, Cing. Raja Ternate juga masih ada? Sultan masih ada. Sultan Tidore juga masih ada? Masih. Ternate kemarin sempat Sultan Ternate pas meninggal, terus dicari penerusnya itu ada, masih sempat konflik. Mungkin sampai sekarang mungkin masih konflik begitu. Padahal secara pemerintahan atau udah nggak masuk ke jajaran eksekutif ya dia ya? Cuman simbol aja jadinya. Iya, ada beberapa yang masih ikut ke sana, ada yang ya udah hidup secara biasa aja. Kalau di Jogja kan, maksudnya sultannya ya dia gubernurnya gitu. Iya, beda. Kalau di Ternate enggak? Enggak, beda. Dia lain sendiri. Wali jadi kota kayak ya sendiri, wali kota ada. Di Solo atau di mana ya itu Pakualam ya gitu juga kan jadi wali kota atau apa. Nah di Ternate enggak? Enggak. Iya. Jadi cukup serius juga nih yang diomongin tentang sejarah Borobudur. Borobudur, Cing. Kemudian ke Prambanan ada juga, nanti kesultanan-sultanan. Lucunya itu di mana kira-kira? Nah, saksikan September kalau Ali nggak overthinking. Tidak. Udah enggak ya? Udah enggak. Gue yakin lo enggak, karena sekarang responnya 1000% lebih pede dibanding yang dulu gitu. Hah? Aku ngerasa juga dulu, ngapain ya aku kayak orang gila itu. Iya, lo ngeresponnya jauh lebih pede gitu. Udah bisa udah bisa nerima lah gitu. Bahwa lo pernah merasakan itu, ya udah dibecandain aja sekarang. Kalau dulu mah jangan ditanya itu, Cing. Makanya harusnya tayangin yang bagian edit, pasti orang bingung nih. Ini Ali kenapa ini? Itu dia diedit banyak aja orang masih lihat lo tertekan gitu. Masih ingat aku, Cing, kayak pikiran mau ke rumah sakit nggak ada uang, Cing, Abdul bilang pakai uang gua aja. Astagfirullah. Rusak. Emang iya bener ya. Kacau banget lu. Iya. Tapi senang udah bisa ngeliat Ali gembira lagi, mudah-mudahan terus-terusan. Dan buat yang ngerasa punya permasalahan sama dengan Ali, langsung aja deh ke psikolog, nggak usah dengerin. Nggak usah denger teman. Iya. Ya kalau teman bilang begini begitu, gak usah, lo harus ke psikolog. Terus kalau memang ada yang nganjurin ke psikiater, ya datang aja ke psikiater, bukan sesuatu yang gimana gitu, takut dibilang sakit jiwa. Iya, betul. Gue waktu narkoba juga ke psikiater. Ke psikiater, Cing? Karena jiwanya memang terganggu. Oh iya. Iya, ininya. Jadi bukan gila kalau kita ke psikolog atau ke psikiater. Lo ada pesan-pesan khusus nggak buat orang-orang yang banyak nih, yang orang kayak lo self-diagnose katanya, yang sering mendiagnosa sendiri gitu. Apa ya? Pokoknya kan kalau kayak gitu, kita jangan pernah dengar omongan orang gitu. Maksudnya didengarin boleh, tapi jangan terlalu bawa kepikiran. Karena kalau kita cerita ke teman, biasanya tuh teman akan kasih masukan yang begini. Dan semakin kita banyak cerita, masukannya tuh beda-beda, Cing. Jadinya tuh kayak, aduh ini tambah pikiran kesana sini, set. Jadinya akhirnya ganggu sendiri jiwanya tuh, kayak pikirannya tuh numpuk. Mending langsung aja ke yang lebih profesional gitu, langsung ke psikolog sih menurutku. Iya. Karena diagnosa sendiri itu bukan artinya kita doang yang diagnosa sendiri. Ada teman yang tidak punya kompetensi untuk melakukan diagnosa juga kadang-kadang itu disebutnya diagnosa sendiri orang. Dia nggak punya kompetensi, tapi
ngasih masukan yang akhirnya bikin kita berantakan betul, juga Cing. gitu Betul, ya. betul, Bukan hanya sekedar mikirin gue sendiri Iya, gitu. betul, Cing. Lo curhat sama orang yang tidak punya kompetensi ya sama juga diagnosa sendiri itu artinya. Oke Ali, terima kasih sudah hadir sini, sudah bergembira. Sekarang mudah-mudahan. Terima kasih banyak Cing udah. Iya, salam buat Yono. Hahaha ya. Siap. Waalaikumsalam. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.